Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sadatil kurama al-a'izza, para alim, para kiai, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, sedaya para habaib ingkang boten saged kaula sebut setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi rasa takzim kaula, keluarga besar Bapak Muhammad Abbas, sekalian Ibu Ifraatul I'anah lan adik Mas Bagus Muhammad Misbahuddin ingkang dalu menika merupakan acara tasyakuran khitanipun para rawuh hadirin wal hadirat, para zahir mania, para pecinta sholawat ingkang hadir wonten majelis dalu menika. Alhamdulillah, syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalu menika kita tansah pinaringan rahmatipun Allah saged kumpul wonten setunggalipun majelis ingkang mugi-mugi mawon majelis ini dihujani oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kelak fi yaumil kiamah akan dikumpulkan sesarengan kalih para muhibbin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumpul sareng ahlu baitin Nabi, sekaligus kumpul kalih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, wonten dalu menika panjenengan sami lenggah boten kok ningali sinetron Indosiar boten? Panjenengan lenggah wonten teng ngajeng panggung tidak sedang menonton sinetron Indosiar, karena sinetron Indosiar sakniki luar biasa. Mulai dari jam 7 sampai jam 7 lagi terus ada. Mulai dari suara hati istri, mulai pintu berkah, azab dan lain sebagainya. Panjenengan sekali lagi tidak sedang menonton sinetron, tetapi panjenengan semua hadir di majelis ini adalah dalam rangka menghadiri majelis taklim Maulid Az-Zahir, majelis taklim dan sholawat Az-Zahir. Oleh karena itulah Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin meminta kepada kita semuanya, nalika awak dhewe rawuh wonten teng majelis maulid, maka kita harus mampu menata niat, maka kita harus mampu menata penampilan, sebab yang akan kita temui adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin menginginkan kula panjenengan sami rawuh wonten teng majelis menika bukan hanya sekedar mendendangkan syair-syair mahabbah, bukti cinta kita kepada Nabi, tetapi beliau juga ingin supaya kita pulang ke rumah ada ilmunya, supaya kita pulang ke rumah ada manfaat ilmu yang bisa kita bawa.
Ketika ada manfaat ilmu yang bisa kita bawa ke rumah, maka sedikit demi sedikit kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ini yang menjadi harapan dari guru kita Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dan guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Sebab apa? Rata-rata yang hadir di dalam majelis Maulid Az-Zahir dan majelis maulid-maulid yang lain adalah para generasi muda. Rata-rata yang hadir di majelis maulid ini adalah generasi penerus bangsa. Maka melalui majelis maulid inilah beliau ingin sedikit demi sedikit kita sebagai generasi penerus bangsa mampu merubah jati diri kita, mampu merubah diri kita melalui ilmu. Sebab kalau tidak melalui ilmu tidak bisa. Oleh karena itulah majelis taklim dan sholawat Az-Zahir didirikan oleh beliau bukan hanya sekedar untuk mendendangkan syair-syair sholawat saja, tetapi panjenengan diajak untuk mendapatkan ilmu dari majelis taklim yang beliau dirikan. Maka kemudian malam Jumat Kliwon kita bersama-sama mengaji dengan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian ditambah lagi dengan putra beliau Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi. Ada JSN, itu juga kita ngaji. Dan malam ini kita kumpul di majelis taklim ini adalah untuk ngaji, bukan nonton sinet. Dadi mboten usah nangis-nangis nggih. Ku menangis membayangkan. Masya Allah. Panjenengan bukan sekedar bukan hadir dalam nonton awak dewe mboten, tapi ambil manfaat dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini kalau memang di situ ada manfaatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, wabil khusus tuan rumah Bapak Muhammad Abbas, kita doakan semoga putra beliau Muhammad Misbahuddin betul-betul menjadi pelitanya agama, betul-betul menjadi obornya agama, betul-betul menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang agamanya kuat, cekelan agama Islam dan akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, alimun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang alim, kata setan, lebih berat daripada 1000 orang bodoh meskipun dia adalah ahli ibadah. Oleh karena itulah panjenengan diajak oleh Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin bukan hanya sekedar ahli wirid sholawat, tidak, tetapi harus ada ilmunya. Seperti Rasulullah mengatakan, satu orang alim akan lebih berat tantangannya di mata syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah, tetapi dia tidak tahu kunci daripada ibadah. Oleh karena itulah dalu menika kita sami kumpul dalam rangka ngaos, dalam rangka ngaji, supados sak mangke kula panjenengan sami tambah umur, tambah ngertos bagaimana agama kita, sehingga kula panjenengan sami dalam beragama ini tidak hanya sekedar memekekkan takbir, tidak hanya sekedar memekekkan sholawat, tetapi di dalam takbir dan di dalam sholawat itu ada ilmunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kula pundhut setunggalipun conto mawon. Besok hari Jumat, besok hari Jumat
Dan ada satu kewajiban di hari Jumat bagi laki-laki adalah sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah wajib bagi laki-laki. Kanggo wong lanang sing ngrasa lanang, tulung jangan sampai besok tidak sholat Jumat. Halo halo, sing ngrasa lanang kok mboten, kok wonten wong lanang tapi mboten sholat, hati-hati, hati-hati, saestu. Kadang-kadang awak dewe niki ketika di dunia umur masih muda, merasa umurnya masih panjang, sehingga nalika awak dewe mireng suara adzan Jumat menika tidak bergegas menuju masjid, malah dolanan HP, malah dolanan yang lain. Sehingga kula suwun panjenengan sami, sekali lagi panjenengan sebagai seorang laki-laki, karena sholat wajib itu adalah wajib bagi laki-laki, sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki. Nak wong wadok mboten. Kalau perempuan tidak wajib, tapi meskipun tidak wajib, kok misal wonten tiang estri ngelampai sholat Jumat, maka dia tidak wajib mengulangi dengan sholat zuhur. Saged difahami nggih? Kok wonten tiang estri pengen derek Jumatan, lajeng piyambakipun orang perempuan itu ikut Jumatan, maka dia tidak wajib untuk mengulangi melaksanakan sholat zuhur, sudah dicukupkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, besok kita sholat Jumat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitanipun kali sholat Jumat. Pertama, nalika kula panjenengan sami, wabil khusus yang cowok-cowok, bapak-bapak, mas-mas yang berkelamin laki-laki, kalau panjenengan masuk ke masjid sebelum adzan pertama dikumandangkan, maka silahkan laksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau adzan pertama belum dikumandangkan, maka silahkan panjenengan sholat tahiyatul masjid. Tapi nalika panjenengan masuk ke masjid, adzan pertama sudah dikumandangkan, silahkan laksanakan sholat qobliyah Jumat. Niki penting kalau aturaken, sebab kadang-kadang wonten tiang sholat mung krono nderek-nderek mawon. Ana wong sholat 2 rakaat, sampean sholat apa bro? Ya sing penting aku sholat. Lah sholate niate priye, urusanku karo Gusti Allah, ora usah melu-melu. Wong asline ra iso jawab kok. Bingung, ya sing penting sholat, wong koncone sholat, aku yang melu sholat. Koncone rukuk, ya melu rukuk. Akhirnya nggur melu-melu tok, tapi mboten ngertos niatnya apa. Maka niki penting saya haturkan kepada panjenengan, kalau panjenengan masuk ke masjid setelah adzan yang pertama dikumandangkan, silahkan sholat qobliyah Jumat. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, berapa rakaat qobliyah Jumat yang harus, yang sunnah kita lakukan? Di dalam kitabnya Imam Bukhari mengatakan 4 rakaat. Di dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi mengatakan 4 rakaat. Maka kebanyakan yang berpendapat sholat qobliyah Jumat niku kataipun sekawan rakaat. Mas, sholat qobliyah Jumat itu 4 rakaat kebanyakan. Katai berdasarkan hadis Rasulullah niku sekawan rakaat. Nah, sekawan rakaat ini mau dilakukan 2 rakaat salam atau 4 rakaat 1 salam, monggo kerso. Tetapi ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, mengatakan bahwa
sholat qobliyah Jumat boleh dilaksanakan 2 rakaat, dan ini yang umum. Kalau panjenengan sami kalau masuk masjid keadaan sudah azan yang pertama, maka rata-rata awak dewe sholat qobliyah pinten rakaat? 2 rakaat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan yang disohihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi ngapunten, nak panjenengan diken milih mana, rumah mewah apa rumah minimalis? Mesti jawabane rumah mewah. Rumah mewah niku megah, bukan kok mewah mepet sawah, mboten. Rumah mewah, rumah megah. Awak dewe nak ditawari milih minimalis apa mewah, milih mewah. Tapi nak urusan ibadah kadang-kadang milih mana, 4 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat, kuatire ganjarane kakean. Nak ganjarane kakean mlebu surga ndisi ikan ora penak karo liyane. Shallu ala Nabi Muhammad. Mula ngapunten, ayo besok kalau mas-masnya masuk masjid sebelum adzan yang pertama, silahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah dikumandangkan adzan yang kedua, silahkan sholat qobliyah nopo Jumat. Berapa rakaat? Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Lah terus nak awak dewe masuk ke masjid sementara sudah dikumandangkan adzan yang kedua, tapi posisi khotib belum naik ke mimbar, khotibnya belum ngomong. Para jamaah Jum'ah rahimakumullah, monggo sesarengan kita tingkataken iman lan takwa kita. Belum ngomong seperti itu, boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah khotib khutbah, maka hanya ada 2 pilihan. Satu, jenengan ngelampai sholat tahiyatul masjid, tidak lagi qobliyah. Nomor kaping kalih, duduk mendengarkan khutbah. Faham napa mboten? Kalau panjenengan sudah masuk masjid, sementara khotibnya sudah khutbah, pun khutbah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, pun khutbah, maka pilihannya 2, sholat tahiyatul masjid atau duduk mendengarkan khutbah. Tidak lagi qobliyah Jumat. Dileng-eleng nih. Asale kathah tiyang niku moro-moro sholat Allahu Akbar. Sholat apa? Mbuh, sing penting sholat. Loh, sing kados ngoten niku lho dipandang remeh oleh setan. Sampai ngelampai sholat, tapi karena tidak tahu ilmunya, maka itulah yang jadi sasarannya setan. Sehingga niki perlu kita fahamkan kepada teman-teman sekalian, supaya ketika panjenengan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Oleh karena itulah ketika khotib khutbah, maka pilihannya 2, tahiyatul masjid sama duduk mendengarkan khutbah. Karena perintahnya kan ngoten, Bilal berdiri, ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kan seperti itu dawuhe Bilal. Cuma ngapunten, kadang-kadang wong-wong do mboten paham apa yang diomongkan oleh Bilal. Malah wonten tiyang nalika Bilal ngomong ma'asyiral muslimin, tiyang niku malah amin. Ngoten niku wonten. Sing lucu maneh, Bilale nalika ditakoni, "Bro, sampean ngomong ma'asyiral muslimin sampai tetek bengeken dungane apal paham apa ora?" Ora.
Lho niku aneh malih. Mula ngapunten para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Boleh saja Bilal niku ndak harus bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Jawa. Sing penting sampean ngerti persis kados dene imam nalika badhe jamaah. Imam ketika mau jamaah noleh dulu, lihat dulu kesiapan makmumnya. Jangan langsung berangkat. Nalika qomat langsung Allahu Akbar. Makmumnya keteteran, lihat dulu makmumnya, ditoleh dulu kanan kiri, sudah siap berangkat apa belum. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan istau sufufakum li iqamatis sholat. Tolong barisannya diluruske. Lanak panjenengan kira-kira makmume mboten paham diomongi istau, sampeyan ngomong bahasa Jawa. Tolong sofe direbonding nggih. Karena rebonding itu kan meluruskan rambut ya. Ngoten. Lu harus paham makmumnya supaya terjadi keselarasan. Jangan kemudian saenake dhewe mentang-mentang imam alumni Arab Saudi, akhirnya nak ngomong apa-apa kudu bahasa Arab. Lo makmumnya ndak paham. Kalau makmumnya ndak paham sama ngomong istau malah dianggap ndonga, akhirnya amin 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 ngoten malih. Oleh karena itulah pesan-pesan seperti ini disampaikan ojo jangan hanya dengan bahasa Arab tetapi dengan bahasa kita supados tiang-tiang niku memahami persis kados dene talqin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Talqin mayit menika, talqin niku kan maknane nuntun. Talqin niku maknane mulang. Mula talqin niku bentuknya ada dua. Pertama, ada talqin sebelum orang itu meninggal alias tasih dalam keadaan sakaratul maut. Itu juga ditalqin, dituntun mengucapkan kalimatut thayyibah. Allah, Allah, Allah. Ampun dawa-dawa. Asyhadu an la ilaha kedawan. Kuatire mangke nalika ngucap asyhadu pun dipundhut kalih Gusti Allah. Tur nak ngucap mboten usah diparingi muqaddimah, Mbah, ngucap Mbah oh cap angel maneh. Langsung mawon Allah, Allah, Allah. Ketika si calon mayit alias yang sakaratul maut sudah mampu mengucapkan Allah, biar sudah wes iki calon mayitnya wes ngomong Allah lah terus mereka jarna entani matine ae sambil dibacakan surah Ar-Ra'du, sambil dibacakan surah Yasin, dibacakan surah Ar-Ra'du bukan Ar-Rahman. Wong sakaratil maut diwacake Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu dibaca oleh jenengan-jenengan yang masih jomblo. Halo. Jenengan-jenengan yang masih jomblo. Baca Ar-Rahman. Ibu-ibu nak nggadah perawan kok dereng wonten sing notok lawang, waoske surah Ar-Rahman. Ojo kok Ar-Ra'du. Sampeyan duwe perawan wacake Ar-Ra'du sesuk mati. Bubar. Nggih napa? Wacake surah Ar-Rahman perawane jenengan. Langsung lanang-lanang nggih ngoten, jomblo-jomblo, jombloan, jomblowati. Baca surah Ar-Rahman biar cepet dapat apa? Jodoh. Keri-keri judulnya arane Rahman gitu. Jadi para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ada orang sakaratul maut kita tuntun itu namanya talqin, dan ini semua ulama sepakat sunnah. Lah yang ndak sepakat itu adalah talqin nalika mayit sudah ada di dalam alam kubur, sudah di dalam kubur. Niku ulama berbeda pendapat. Niki ilmu para rawuh hadirin wal hadirat. Menurut ulama Hanabilah
Menurut ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, talqin mayit adalah mubah. Mubah niku Pak dilampahi monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Terserah, sudah terserah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, talqin adalah sunnah. Kapan dilampahi pikantuk tambahipun ganjaran. Dan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa memberikan nasihat dumateng para muazzin, dumateng tiang-tiang ingkang derek takziah, sehingga saged memahami bahwa awake dhewe besok akan sama nasibnya seperti yang sekarang ditalkin itu. Sak ayu-ayune sampean, sak ganteng-gantenge sampean, sak sugih-sugih sampean, bakal podo besok kita akan ditalkin, kita akan ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya Muhammad. Tapi kalau ditanya man imamuka, siapa imam kamu? Tolong jangan dijawab Imam Samudra, bukan Imam Syafi'i, bukan. Imam kita adalah Al-Quran, karena kita adalah orang Islam. Kita Islam, Al-Quran. Seperti anak-anak TPQ kalau sudah bubar ngaji, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Pun kula saya ndak sedang ngajari anak TPQ ndak. Terus kemauan. Imam kita adalah Al-Quran. Maka kalau kita nanti pas ada talqin kita mendengarkan, oh iya besok bakal awake dhewe yang akan ada di dalam alam kubur itu. Mula ngapunten, talqin mayit niku aja mung bahasa Arab tok. Supaya apa? Dicampur bahasa Jawa. Supaya apa? Yang hadir teng meriku juga bisa mendapatkan nasihat. Sehingga wangsul saking kuburan bisa meresapi bahwa awake dhewe umur niki cuma sementara teng donya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa malih nak Imam Syafi'i nyifatin donya niki Masya Allah. Imam Syafi'i nyifatin donya niku kados jifah. Apa jifah? Jifah itu batang. Imam Syafi'i nyifatin donya niki kados batang sing ngalih rupa. Jenengan ngertos batang mboten? Halo. Sing ngerebut batang niku napa? Salah satu yang suka makan bangkai adalah anjing. Maka kata Imam Syafi'i, orang-orang yang senang terhadap dunia maka dia adalah temannya. Kalau nak kapan awak dewe terlalu senang dengan dunia, lupa akan akhiratnya, dia lupa kerja, ayo ora tau salat, wayah salat mboten salat, wayah poso mboten poso, wayah zakat mboten zakat, yang dipentingkan adalah dunia. Maka dia, kata Imam Syafi'i, tidak lebih dari seekor anjing. Oleh karena itulah niki ilmu. Mula nak cara Imam Ahmad bin Hambal talqin niku mubah, cara Syafi'iyah talqin menika sunnah, nak cara Malikiyah talqin menika makruh. Para rawuh hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, niki ilmu niki. Mula para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ayo kula panjenengan sami nak ngeluru pengajian, ampun jangan hanya sekedar rame-ramenya tok, tapi ambil ilmunya apa, sehingga sak mangke kita bisa bawa pulang. Tolong besok kalau mas-masnya sholat Jumat, ketika masuk ke masjid, ketika khutbah sudah dibacakan, maka tadi panjenengan hanya punya dua pilihan mas. Satu, sholat tahiyatul masjid, dan kedua, duduk mendengarkan khutbah. Sholat qobliyah Jumat mangke dilampahi setelah adzan yang pertama. Sebelum adzan
nalikon jenengan sudah masuk masjid terlebih dahulu, silahkan sholat tahiyatul masjid. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, malam ini adalah malam yang sangat berbahagia untuk keluarga Bapak Muhammad Abbas, karena putra beliau Mas Muhammad Misbahuddin alhamdulillah sudah melaksanakan salah satu syariat Islam, yakni nopo khitan. Sehingga Mas Misbahuddin menika para rawuh hadirin wal hadirat sudah harus diajarkan bagaimana syariat Islam itu berjalan dengan baik dan benar. Awet mulai sholat dan lain sebagainya sudah harus dituntun. Menika nggih sami Bapak Ibu, kula panjenengan sami, wabil khusus mas-mas, ayo mas, mbak, ngapunten kita perbaiki kualitas ibadah kula panjenengan. Ilmunya diperbaiki nggih, ngaji ilmunya diperbaiki. Sakniki mentang-mentang sedaya belajar daring-daring, akhirnya awak dhewe senengane nggur mainan napa? HP mawon. Kadang-kadang cok mboten ngaos karena terlalu sibuk dengan HP, dan HP. Tetapi akhirnya lupa sama ngaji. Awal-awal kula ningali wontenipun corona niku senengane kok ngepit, sakniki sing ngepit kok pun langka para bapak ibu. Neteng pundi pun pit-pite niku pun saya menawi nggih. Nah, oh masih banyak, oke. Pak Sumarjo seistiqomah, nggih. Masya Allah. Ayo teman-teman semuanya kita perbaiki kualitas panjenengan sami ngajine, kersane mboten derek kelompok-kelompok sing senengane ngamuk-ngamuk ngoten. Kan wonten tiyang sing senengane ngamuk, kula ningali teng Facebook, teng Instagram, teng WA, kok grup kadang-kadang isiane pisuh-pisuhan rada. Niki pripun belajare kalih sinten? Mula hadirin wal hadirat wabil khusus para tiyang sepuh, ayo saestu anggenipun nopo mirsani anake awak dhewe saestu digatekke temenanan. Karena kalau kita tidak mempedulikan bagaimana pendidikan anak kita, maka bahaya ke depan. Ini kita tidak tahu coronanya sampai kapan, tetapi kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala supaya corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, kita bisa menghadiri acara majelis taklim dan sholawat az-zahir seperti yang normal sebelum corona itu. Ini kan masih belum normal, nggih napa? Makaten mawon napa ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun, ada ilmu yang bisa dibawa pulang oleh kita semuanya, sehingga besok kita dalam melaksanakan ibadah bisa jauh lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakallah khair kepada beliau Ustaz Abdul Khalid Ma'rufi yang telah memberikan nasihat-nasihatnya pada kita malam hari ini. Bagaimana pentingnya kita belajar ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi memberikan manfaat bagi kita yang mendengarkan malam hari ini, dan semoga bisa memperbaiki akhlak dan menambah ilmu kita dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, saya tadi pertama kali saya datang, saya masuk di rumahnya tuan rumah Bapak Haji Muhammad Abbas. Saya jujur ini bukan karena di depan orangnya, saya itu senang banget, senang sekali. Karena apa? Karena begitu masuk di rumahnya itu banyak foto para habaib, foto para kiai, foto ulama dulu. Saya senang lihat gitu. Saya senang kalau masuk rumahnya seseorang, khususnya orang Islam, saya masuk ada fotonya para habaib, fotonya para kiai min ahlus sunnah wal jamaah. Gak tahu, bawaannya membuat kita betah ada di tempat itu. Kenapa sebabnya? Yang pertama, itu memberikan
insya Allah keberkahan buat yang punya rumah, berkah dari beliau-beliau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menilai karena saya juga diajarkan oleh orang tua saya di Jawa Timur, rumah abah saya itu temboknya hampir nggak ada yang kosong, isinya fotonya para habaib dan fotonya ulama semua. Saya masuk ke sini juga gitu, jadi mengingatkan masa kecil saya. Kenapa? Karena itu mengandung unsur tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Dengan rumahnya diisi dengan fotonya para ulama begitu, lama kelamaan nanti anaknya akan tanya sama bapaknya, Pak iki Habib Sopo, Pak iki Kiai Sopo, kenapa kok fotonya ada di sini? Kenapa kok bapak senang sama Kiai ini? Kenapa kok bapak senang sama Habib ini? Pasti anaknya tanya. Itu tarbiyah kepada keluarga kita. Daripada bapaknya majang fotonya Michael Jackson, ya, fotonya apa? Syahrini kue gitu. Kayak senangnya saya cetar membahana. Michael Jackson kayak fotonya pemain sepak bola kayak itu ada manfaatnya. Malah saya ngono ngundang kemaksiatan. Tapi dengan ditaruh fotonya para ulama, fotonya para habaib, anak-anaknya nanti akan bertanya. Tarbiyah, pendidikan kepada anaknya. Mau nggak mau, orang tuanya harus tahu sedikit demi sedikit sejarahnya orang yang ditaruh fotonya di rumahnya itu. Saya tadi masuk, ada fotonya Guru Zaini, Martapura. Saya tadi masuk, ada fotonya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Saya masuk, ada fotonya Habib Lutfi. Saya masuk tadi, ada fotonya Habib Syekh bareng karo aku. Ini kan terimohon. Orang mungkin ngaji Abbas masang fotomu ke orang mungkin. Kemana aja kok neng maulud ini saya ngantuk. Nah, ngundang perkor gitu. Mau nggak mau nanti anak-anaknya akan cenderung sedikit demi sedikit akan meniru bapaknya mencintai para ulama, mencintai para habaib. Karena apa? Mendidik anak itu tidak cukup hanya anak dikuliahkan, anak disekolahkan, tiap hari berangkat pagi, pulang siang atau pulang sore nggak cukup. Tapi juga butuh praktek dari kedua orang tuanya seperti halnya malam hari ini. Pak Haji Abbas manggil habaib, manggil kiai, manggil kita semua duduk di tempat ini guna ngajarkan kepada anaknya dari sejak dini. Mengko nek kowe seneng-seneng, kalau anda dapat nikmat dari Allah, ora usah ngundang sing neko-neko, ngundang solawat. Berterima kasih kepada Allah lewat apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tarbiyah kepada anak-anak kita. Maka itu diajari dari kecil. Alhamdulillah, termasuk saya sendiri dari kecil oleh almarhum abah saya diajak di hall di desa namanya Desa Berani. Hallnya Al Habib Husin bin Hadi Al Hamid. Dibawa lagi ke hall Habib Soleh bin Muksin Al-Atos di Jember. Dibawa lagi hall Solo sama abah saya dari sejak SD. Dikenalkan dengan hall maulid manakib, hall maulid manakib. Kalau ada kiai datang ke rumah saya, ke rumah abah saya, anak-anaknya semua dipanggil. Wih, salaman, diambung tangannya. Niki sinten Pak, ki kiai, wong alim, juk berkah, salaman. Ada habaib datang, salaman, minta berkah dari kecil. Jadi begitu kita ditinggal oleh orang tua kita, bapak ibu kita meninggal dunia, kita akan terbiasa menjalankan apa yang sejak kecil ditanam oleh orang tua kita. Kayak jenengan-jenengan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya anak kecil sejak usia 5 tahun, 10 tahun, ayo sering sowanke nang habaib, gawa nang Habib Lutfi, gawa nang Habib Bakir, bawa di Kiai Fulan, bawa di Kiai Ma'rufi yang ganteng ini. Oh ini ganteng lagi. Kalau senyum manis banget ya. Gara-gara Ustaz Ma'rufi senyum terus, itu rego gula mundur. Gara-gara manisnya dia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sowankan kepada para habaib, ikut pengajian di mana, ikut pengajian di sini. Anaknya nggak paham nggak apa-apa. Yang penting kita menanamkan kebiasaan baik terhadap keluarga kita. Karena itu dawuhnya Rasulullah, ajari anakmu telung perkara. Yang pertama harus cinta karo Nabi ini. Yang nomor loro harus pinter fasih baca Quran. Yang nomor telu harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Diajari, ayo diajari. Jangan hanya kita datang, tapi anak kita tinggalkan tidur di rumah. Dibawa sholawatan. Wah, anakku rakot melek tidur, nggak apa-apa, tidur di majlis sholawat berkah. Yang tadinya berangkat ke majlis sholawat anaknya
otaknya agak jendel, kandane iki kok angel tenan. Siji tambah siji 10. Ana sing viral kene nang YouTube apa? Kenapa takal? Ya ngomong rok wae ra iso. Rok, kok. Rok, kok. Kawan majelis selawat tidur di tempat ini, insya Allah pintar pulang. Lah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berkat saya, bukan. Ini Habib Itin orang berkatnya. Soalnya orang gua ampun nih, orang berkatnya. Yang memberikan berkah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis seperti ini, masya Allah. Nggak ada ceritanya yang pulang dari majelis ini pulang dengan tanah kosong, nggak ada. Semua pulang dari tempat ini tidak bakalan dengan tangan kosong atau tidak membawa faedah. Semuanya pulang dari majelis ini membawa berkah sholawat, membawa berkah kebaikan. Yang tadinya sholatnya kurang bagus jadi bagus, yang tadinya akhlaknya kurang baik semoga menjadi lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya pasang fotonya para habaib, fotonya para kiai di rumah. Memang walaupun ada sebagian orang yang mengatakan masang fotonya wong mati itu malah malaikat orang lebu ya. Saya pernah kejadian di rumah saya, ada tamu ke rumah saya nggak mau masuk dalam rumah saya, dia maunya duduknya di teras depan di luar. Saya tanya kenapa tidak mau masuk, nggak apa-apa. Ternyata saya telusuri orang itu yang anti maulutan seperti ini, nggak mau sholawatan begini. Dia kalau masuk rumah yang ono fotone wong wis mati, jarane malaikat orang gelem lebu, malah setan saya melebu. Saya bilang, oh malaikat nggak mau masuk, ya wis nggak apa-apa. Timbang raimu sing mlebu. Seperti rasa mlebu. Begitu ya. Jadi dari sekarang koleksi fotonya para kiai, fotonya para ulama, para habaib, taruh, kita pelajari, kita fatihai sebelum kita tidur. Kalau perlu kita taruh di kitab kita. Di kitab ada fotonya habaib atau kiai yang paling kita cintai atau guru kita. Sebelum tidur kita bacakan fatihah, kita bacakan selawat, terus kita tidur. Insya Allah tidur kita berjumpa dengan ulama yang kita baca fatihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti ngocok mimpi kayak Ma'ruf. Kenapa? Dekat rumah yang tunggu. Istrinya dengar kan? Oh enggak. Apa? Istrinya nggak cemburuan. Paling dikunci aja di rumah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita lanjutkan dengan sholawat lagi sampai jam 4 subuh. Sampeyan yang jam 4, saya enggak. Terus apa ini sholawat apa? Oh iya, apa cara itu? Hah? Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Betul nggak? Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Terus rasanya kok bikin tempat kok ini? Habib itu